anak Bapak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya nak ya. Tidak ada yang sakit bukan? Jangan sampai ya, jauh-jauh lah dari sakit. Ngomong-ngomong soal sakit, Bapak kemarin udah membaca berita bahwa saja COVID sekarang semakin menjadi-jadi nak. Muncul lagi versi COVID terbaru. Di Indonesia itu muncul versinya itu nggak salah versi G berapa Bapak lupa. Tapi itu adalah versi terbaru. Yang membedakannya adalah penularan itu jauh lebih cepat versi terbaru ini. Kalau misalkan kita menggunakan perbandingan COVID yang dulu, satu orang yang kena itu bisa menularkan ke 2 orang, sedangkan yang sekarang satu orang yang terkena itu bisa menularkan ke 10 orang. Wah. Menularkan ke 2 orang saja banyak yang meninggal, apalagi menularkan ke 10 orang. Oleh karena itu tak bosan-bosannya Bapak selalu ingatkan, nak, rajin-rajin ikuti protokol kesehatan ya. Rajin-rajin cuci tangan, keluar pun menggunakan masker, ya. Jaga jarak 1 meter, minimal 1 meter. Ya, kalau kamu masih sayang ya dengan keluargamu. Tapi kalau kamu nggak sayang lagi dengan keluargamu, ya nggak usah 1 meter. Kenapa? Nggak usah penuhi protokol kesehatan. Kenapa? Ya, karena kamu tidak menyayangi mereka, jadi mereka merasa kehilangan kamu juga nggak masalah. Tapi mau itu terjadi? Nggak kan? Jadi ikuti protokol kesehatan nak. Kenapa? Keluarga masih sayang sekali sama kamu. Mama papamu sayang samamu. Adik menunggu kepulanganmu. Kakak semua juga menunggu kepulanganmu. Mama papa adik kakak juga sangat-sangat berharap jauh-jauh lah terkena dari COVID-19 ini. Ya, kita juga berdoa seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah keluarga masih menunggu kepulanganmu. Sekolah juga masih menunggu kehadiranmu. Jadi, oleh karena itu, jangan ngeyel. Ikuti protokol kesehatan ya nak ya. Nah, sudah bosan-bosannya Bapak selalu ingatkan. Ikuti protokol kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk Bapak nak. Tujuannya adalah agar anak Bapak terhindar dari COVID-19 ini. Walaupun itu tidak menjamin bakal terhindar, setidaknya kita dapat mengurangi kemungkinan terdampak COVID-19. Jangan salah loh, COVID-19 itu tidak hanya ditularkan oleh orang yang menderita saja. Orang yang tidak punya gejala itu juga bisa menularkan COVID-19. Nah, itu yang dikenal dengan nama OTG, orang tanpa gejala. Itu bisa saja menularkan COVID-19. Nah, jadi hati-hatilah. Belum tentu orang sakit itu yang menularkan, bisa saja orang sehat yang menularkan. Oleh karena itu senantiasa ikuti protokol kesehatan. Paham ya? Jangan sampai nanti pada saat pengumpulan tugas masih Bapak lihat ada yang tidak menggunakan protokol kesehatan, berarti nasihat Bapak tidak didengar. Dapat Bapak simpulkan bahwa saja tidak sayang dengan keluarganya. Ya. Ingat pesan Bapak. Oke? Nah, pelajaran kita kali ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran kemarin. Kemarin kan kita mempelajari tentang query. Sudah Bapak tutorialkan bagaimana cara menggunakan select, bagaimana cara menggunakan insert, bagaimana cara menggunakan update, dan bagaimana cara menggunakan delete. Sudah Bapak tutorialkan. Sekarang Bapak akan mentutorialkan bagaimana cara menggunakan 2 tabel yang saling bergabung. Nah, kali ini Bapak akan mentutorialkan bagaimana cara menggunakan inner join, right join, left join. Oke. Tambahan nanti Bapak akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan query untuk memproses perhitungan. Oke, langkah pertama untuk memulainya ya kembali lagi kita membuka file Microsoft Access yang pernah kita buat kemarin. Nah, masih ingat kan file Microsoft Access yang kita buat kemarin? Ya, database-nya yang kita buat itu adalah SMP Harapan Mandiri yang kita simpan di desktop agar mudah pencarian. Di sini sudah ada ya SMP Harapan Mandiri yang ada di desktop. Bapak double klik. Oke, data di dalamnya sudah Bapak manipulasi. Artinya apa? Sudah Bapak kembangkan. Kenapa di pertemuan sebelumnya kita nggak membahas tentang join? Bukan karena kita nggak mau, tapi kita nggak bisa. Kenapa Bapak bilang nggak bisa? Karena join itu melibatkan 2 buah tabel, setidaknya 2 buah tabel yang saling berkaitan.
yang saling terhubung. Oke. Nah, kita lanjutkan saja. Di sini Bapak tekan enable content dulu. Ingat harus tekan enable content ya, agar apa? Agar anak-anak Bapak semua bisa mengedit database kita. Kalau tidak ada ditekan enable-nya, kita tidak bisa mengedit apapun itu. Nah, di sini Bapak akan menampilkan apa aja isi dari nilai dan siswa. Tidak dengan cara langsung, tapi Bapak akan menggunakan query pastinya. Ya, karena kemarin kita sudah pelajari query kan. Jadi tekan create, query design, ini di close saja. Kemudian kita pilih SQL, pilih SQL view, nah kembali kemari. Nah, cara untuk menampilkan isi-isi data yang ada pada masing-masing tabel, kita menggunakan rumus select. Kita tampilkan semuanya. Select bintang from, di sini ada 2 tabel ya, bisa lihat di sebelah. Ada tabel nilai dan tabel siswa. Kita coba select bintang from nilai dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Execute. Run. Oh, ternyata di tabel nilai itu ada NIS, ada tanggal ujian, pelajaran, penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Di sini nomor NIS-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal ujiannya ada 13 Juli 2021. Pelajarannya matematika. PH-nya 30, PTS-nya 80, PAS-nya 90. Data kedua adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal ujiannya 13 Juli 2021. Pelajarannya matematika. PH-nya 70, PTS-nya 60, dan PAS-nya 80. Oke. Itu yang ada pada tabel nilai. Sekarang coba kita kembali lagi ke SQL View. Nah, sekarang kita akan tampilkan data-data pada tabel siswa. Jadi Bapak select bintang from siswa. Kita execute. Ternyata di dalam tabel siswa itu terdapat NIS, nama, kelas, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. NIS yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama Excel, kelas 7B, jenis kelamin laki-laki. Jalan, ya kalau kita nggak nampak bisa kita besarin ya. Oke, Jalan Brigjen Hamid nomor 1. Nomor telepon 081264543300. Yang kedua adalah 2345667. Namanya Queen, kelas 7A, jenis kelamin perempuan. Jalan Brigjen Halim nomor 2, itu adalah alamatnya. Kemudian nomor teleponnya adalah 081264542200. Yang ketiga adalah 345678, atas nama Fanny, kelasnya 7B, jenis kelamin perempuan, alamatnya Jalan Brigjen Hamid nomor 3. Nomor teleponnya adalah 081264541100. Dan yang terakhir adalah NIS-nya 456789, namanya Jeffrey Tanuto, kelas 7A, jenis kelaminnya adalah laki-laki, alamatnya Jalan Brigjen Hamid nomor 0. Nomor teleponnya 081264540000. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari kedua tabel tersebut? Oke, kesimpulan yang pertama bisa kita tarik adalah di tabel nilai hanya berisi 2 data. Di tabel siswa berisi 4 data. Oke, itu yang bisa kita ambil kesimpulan kan gitu ya. Yang kedua adalah kita cek berdasarkan tabelnya. Di tabel nilai, di tabel nilai kunci primernya adalah NIS. Di tabel siswa kunci primernya adalah NIS juga. Coba kita lihat, coba Bapak double klik di sini. Oke, setelah Bapak double klik di sini, Bapak pilih view, pilih design view. Coba perhatikan, NIS-nya itu jenisnya adalah short text. Tanggal ujian jenisnya adalah short text. Pelajaran juga jenisnya, tipe datanya adalah short text ya. PH-nya itu number, PTS-nya itu number, PAS-nya itu juga number. Oke, itu yang ada pada tabel nilai. Ingat kunci primernya adalah NIS. Nah, sekarang kita kembali, coba kita double klik tabel siswa. Kali ini Bapak double klik tabel siswa. Nah, kita lanjutkan ke home view, kemudian design view. Ya, kita lihat di sini. Oke, di sini siswa. Ya, di sini ingat listnya itu adalah kunci primer. Oke, sini masih terbuka, makanya tadi ada muncul kesalahan ya. Kita close dulu yang nilai. Kemudian di sini jangan lupa kita jadikan kunci primer. Nih Bapak close kembali. Ya, Bapak double klik di sini. Kemudian Bapak pilih view, pilih design view. Either an object bound to table siswa is opened by another user has the table open. Do you want to open the table? Is read only? Oke. Jadi kesimpulannya adalah kita sebelumnya sudah pernah membuka tabel siswa dengan metode yang berbeda. Nah, yang ini kan kita bukanya dengan metode langsung ya. Langsung. Sedangkan tadi kita sudah pernah buka. Di mana?
Di query-nya, kita pernah membuka datanya. Ya, di query-nya. Oke, ini Bapak close-kan saja. Query-nya jangan lupa Bapak close-kan juga. Apakah perlu di-save? No. Oke, kita ke siswa. Ya. View, berharap tidak ada kesalahan lagi ya. Nah, di sini masih NIS, nama, kelas, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. NIS adalah short text, namanya juga jenisnya short text. Nah, ini semua jenisnya short text. Oke. Nah, perlu jadikan sebuah catatan untuk menggabungkan dua buah data yang sama. Nah, di tabel nilai tadi kan punya NIS. Tabel siswa juga punya NIS. Begitu ya. Untuk menggabungkan beberapa tabel yang sama, maka wajib sekali jika data yang sama itu ya atau foreign key tersebut harus memiliki data tipe yang sama. Nah, perhatikan, di siswa itu NIS-nya jenisnya short text. Kapasitasnya adalah 10. Kapasitas nggak berpengaruh ya. Mau kapasitas 255 atau 10 nggak masalah, asalkan namanya NIS, data tipenya harus short text. Bagaimana dengan nilai tadi? Coba kita lihat kembali ya, yang dengan nilai. Nah, ini kan juga NIS, jenisnya short text ya. Kapasitasnya nggak masalah. Ini kapasitasnya 50. Nggak masalah. Padahal tadi yang di tabel nilai itu kapasitasnya adalah 10. Field size-nya 10. Jadi nggak masalah, nak. Yang bermasalah itu adalah namanya itu harus sama persis. NIS-nya huruf kapital, maka di tabel nilai NIS juga harus kapital. Jika di tabel siswa NIS-nya itu jenisnya adalah short text, maka di tabel nilai jenisnya juga harus short text. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda, maka kemungkinan errornya besar. Kemungkinan bisa terjadi error tuh sangat-sangat besar. Oke, sampai situ paham ya, nak ya? Oke. Berikutnya, kita kembali ke query. Karena tujuannya adalah kita mempelajari query bagaimana cara menggabungkan dua ini. Lihat, di tabel nilai di sini, NIS, tanggal ujian, pelajaran, penilai harian, PTS, dan PAS. Di sini nggak ada nama siswa ya, nak. Ya, di sini nggak ada nama siswa, nggak ada kelasnya. Justru nama siswa dan kelas itu ada di sini nih, di tabel siswa nih. Itu ya. View, design view. Ada di tabel siswa kan? Ini dia. Di sini namanya, di sini kelasnya. Mau tampilkan alamat juga boleh. Nah, artinya apa? Artinya NIS yang ada pada nilai ini, ya NIS yang ada pada nilai ini nanti akan memanggil si nama siswa, si kelas siswa yang letaknya di tabel siswa. Seperti itu. Padahal di tabel nilai nggak ada nama siswa, nggak ada kelas siswa. Itulah kegunaan join ini. Jadi artinya apa? Semakin kita menggunakan join, kita bisa mengambil beberapa data dari tabel lain. Asalkan tabel tersebut memiliki kunci yang sama. Jika di siswa itu NIS-nya adalah kunci primer, maka dinilai NIS-nya itu adalah kunci asing, ya. Oke. Sekarang kita kembali ke query. Kita kembali ke query, caranya gimana? Seperti yang Bapak ajarin kemarin, kita masuk ke tab create, kemudian kita pilih query design, ya. Di sini kita close saja. Oke. Nah, pastikan dulu siswa sama nilai itu di close dulu ya. Di close dulu. Kan tadi kita buka tabel siswa dan tabel nilai, itu di close dulu. Oke, kemudian kita pilih yang di sini adalah view, SQL view. Nah, kita mau menggabungkan tadi. Ingat, yang mau kita munculkan apa-apa saja ya. Nah, di sini select bintang. From. Kalau select bintang itu kan tampilkan semua ya. Kita tampilkan dulu semua. From tabel. Oke. From tabel apa? Nah, kita mau gabungkan tabel nilai dengan tabel siswa. Nilai, Bapak kasih inisial NI. NI itu adalah mewakili kata nilai nanti. Jadi kalau kita mau ngambil field record dari tabel nilai, kita menggunakan NI. Misalkan kita mau ngambil nilai NIS pada tabel nilai. Jadi kita menggunakan NI.NIS. Seperti itu. Jadi NI itu adalah mewakili tabel yang mana. Karena ada kemungkinan nilai tabel di masing-masing tabel itu ada atribut yang sama. Contohnya kan tadi di tabel nilai itu ada NIS, di tabel siswa itu ada NIS. Kalau kita hanya mencantumkan NIS, seakan bingung NIS yang mana mau diambil, NIS yang nilai atau NIS yang siswa. Kan seperti itu. Oleh karena itu tabel harus kita berikan inisial. Ya, nah seperti ini. Jadi nilai itu kita beri inisial NI. Setiap kita mengambil field record dari tabel nilai, cukup isikan di depannya NI titik
view record yang mau diambil. Seperti itu. Nanti Bapak akan tunjukkan. Sel bintang from nilai NI, inner join. Nah, kali ini kita akan pelajari inner join dulu ya. Inner join dengan siapa yang mau kita gabungkan? Tabel nilai dengan tabel siswa. Tabel siswa Bapak kasih inisial SI. Kemudian, biasanya kan prasyaratnya kita menggunakan where. Tapi kalau untuk inner join, prasyarat kita menggunakan on. Tidak boleh menggunakan where. Ya. Walaupun ada beberapa database memungkinkan untuk menggunakan where. Oke, tapi di sini akses kita menggunakan on. Nah, berikutnya, ingat untuk mengambil view record di tabel nilai, kita selalu mendahulukan inisialnya. Ya, di sini inisial daripada nilai adalah NI titik NIS. Nah, sama dengan SI titik NIS. Nah, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ambilkanlah data NIS pada tabel nilai, karena NI itu adalah inisialnya, disamakan dengan NIS pada tabel SI atau siswa. Ya, SI itu mewakili tabel siswa. Oke, jika Bapak execute atau jika Bapak jalankan, muncul ini NINIS, tanggal ujian, pelajaran, PH, PTS, PAS. Kemudian SINIS, nama kelas. Nah, jelas ya. Di sini tuh NINIS itu apa? Inilah yang ada di tabel nilai. Lihat nilai di tabel nilai. Sedangkan yang di sini itulah yang ada di tabel siswa. Namun kan nggak seperti ini yang kita mau kan gitu. Ya, nggak seperti ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu adalah di tabel nilai muncul bukan hanya NIS, tapi ada nama siswanya, ada kelasnya, kemudian ada tanggal ujiannya, pelajarannya, PH-nya, PTS, PAS. Sekarang kita akan melakukan yang seperti itu. Jadi yang kita tampilkan nggak semuanya. Nah, kita tampilkan apa saja tadi? Kita tampilkan adalah, misalkan NIS yang terpakai adalah NIS yang si siswa. Kemudian yang terpakai itu adalah nama siswa. Ingat ya, enak ya, jika kita menggunakan view record dari milik siswa, kita harus di depannya diikuti inisialnya, kemudian tanda titik, kemudian istilah view record yang mau diambil. Ya kan, yang mau diambil di tabel siswa itu selain NIS-nya namanya, selain namanya si kelasnya kan gitu ya. Kalau di tabel nilainya kan yang mau kita ambil itu adalah tanggal ujiannya ya. Oke, kalau gitu kita ambil nih titik tanggal ujian. Kemudian apa lagi kita ambil? Ya nih dot pelajarannya tadi apa? Kemudian nih dot penilai hariannya, kemudian nih dot PTS-nya. Ya nih itu adalah inisial yang mewakili si tabel nilai. Jangan sampai lupa ya nak ya. Nih dot pas. Oke. Nah, ini akan kita lihat, kita coba execute ya. Kita akan coba run-kan. Nah, ternyata ini muncul NIS, nama, kelas, tanggal ujian, pelajaran, PH, PTS, PAS. Ingat, di tabel nilai tadi cuma ada NIS, tanggal ujian, pelajaran, PH, PTS, PAS. Sedangkan di siswa itu ada NIS, nama, kelas, dan bla 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 sebagainya. Nah, setelah kita join, NIS, nama, kelas, tanggal ujian, pelajaran, PH, PTS, PAS, ini jauh lebih terinci. Oleh karena itu, seperti yang Bapak sampaikan, tidak perlu kita membuat suatu tabel dengan view record yang panjang-panjang. Kenapa? Kalau semakin panjang dia, maka yang terjadi adalah kita sendiri yang kelabakan. Justru kita menggunakan join, nak. Kita menggunakan join untuk menggabungkan itu. Sekarang kamu perhatikan, inilah data-data yang muncul pada inner join. Seperti yang Bapak sampaikan di minggu lalu, bahwa saja inner join itu adalah menggabungkan beberapa tabel dan hanya memunculkan nilai yang sama saja. Ingat, di tabel nilai tadi yang ada hanya 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 2 NIS itu saja yang ada pada tabel nilai. Sedangkan di tabel siswa tadi ada berapa? Ada 4 datanya. Oke, tapi yang dimunculkan hanya 2. Kenapa? Karena di tabel nilai itu hanya 2 dicocokkan dengan NIS yang ada di tabel siswa. Itulah inner join. Inner join itu adalah menampilkan NIS yang sesuai saja, menampilkan kategori atau syarat yang sesuai saja, sama-sama dari kedua buah tabel memiliki atau memenuhi syarat tersebut. Sekarang kita akan coba yang right join. Kita lihat apa perbedaannya. Kita kembali ke view, SQL view. Di sini tetap sama,
Bapak hanya ganti innernya menjadi right. Oke, kemudian Bapak tekan run. Nah, perhatikan. Tadi yang pertama kali kan yang Bapak ambil itu adalah data-data di sebelah right. Itu artinya apa? Right itu sebelah kanan. Right itu sebelah kanan ya. Coba kita perhatikan. Yang kita gabungkan tuh yang kiri mana, yang kanan mana. Di sini tampilkanlah ini nggak masalah, apapun yang ditampilkan nggak masalah. Tapi yang bermasalah di sini from nilai NI right join siswa SI. Apa itu? Nah, bagi syntax query, nilai, tabel nilai itu letaknya di sebelah kiri, tabel siswa itu letaknya di sebelah kanan. Artinya apa? Dengan menggunakan right join, dia nggak mau tahu di tabel nilai tadi mau berapa banyak datanya, dia nggak mau tahu. Ya, yang dia munculkan itu adalah semua data yang ada pada tabel sebelah kanan dari right join. Nah, kebetulan sebelah kanan dari right join itu adalah siswa. Yang ditampilkan itu adalah semuanya. Kita kembali lagi ke datasheet view. Inilah hasilnya. Dia nggak mau tahu di tabel nilai itu ada berisi atau enggak. Jadi di sini jelas yang berisi itu hanya Axel Queen. Sisanya Fanny sama Jeffrey Tano itu tidak ada nilainya. Oke, sampai situ paham ya nak ya? Itulah right join. Jadi Bapak simpulkan kembali, right join itu adalah menampilkan data, semua data yang ada pada tabel sebelah kanan dari query right join. Oke, nah bagaimana dengan left join? Kita kembali ke left join nih. Tadi kan right, kita kembali ke left. Oke, kita tekan run. Kenapa hanya 2 Pak? Ya jelas, karena di tabel nilai itu hanya ada 2 data saja. Dan kedua data tersebut berhubungan dengan data nilai dan data siswa. Artinya apa maksudnya berhubungan tuh Pak? Di data nilai itu ada yang sama dengan nilai yang terdapat pada NIS tabel siswa. Nah, hanya itu yang muncul. Nah, bagaimana jika nilai pada tabel nilai ini lebih dari 2? Untuk menggunakan left join, artinya apa? Tampilkan aja semua data yang ada pada tabel sebelah kiri dari left join. Tampilkan aja. Itu kebalikan dari right join. Kalau right join itu tampilkan semua tabel atau data-data yang ada pada tabel di sebelah kanan dari right join. Kalau left join malah sebaliknya. Tampilkan semua data-data yang ada pada tabel yang letaknya di bagian kiri left join. Nah, kebetulan tadi yang di sebelah kiri dari left join itu adalah nilai. Ya, jadi hanya 2 itu aja yang ditampilkan. Dan kebetulan pula dua-duanya itu ada atau berkaitan dengan tabel siswa seperti itu. Oke, itulah perbedaan left join, right join, dan inner join. Sampai situ paham ya nak ya? Nah, Pak rasa waktunya tidak memungkinkan kita untuk melakukan query dengan proses perhitungan. Itu nanti kita akan Bapak akan memberikan bentuknya PDF saja di pertemuan berikutnya. Sekalian kita akan ujian, tapi ujian kita tidak ada berkaitan dengan itu. Oke, namun sebelum Bapak mengakhiri perjumpaan kita hari ini, ada yang perlu Bapak tanyakan sembari mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Oke. Nah, pertanyaan pertama dari Bapak adalah jika di tabel nilai memiliki primary key yaitu NIS, sedangkan di tabel siswa juga memiliki primary key yaitu NIS. Pada saat join, untuk menggabungkan NIS, kita menggunakan inner join, right join, ataupun left join, gak ada masalah ya. Oke, kita menggunakan NIS yang pada tabel nilai maupun NIS yang ada pada tabel siswa. Namun, jika kita hanya mengetikkan NIS, otomatis akses akan merasa kebingungan. NIS yang mana mau digunakan? NIS-nya yang nilai atau NIS yang siswa? Kan seperti itu. Untuk mengakali itu, apa yang kita lakukan? Apa yang anak-anak lakukan? Gampang ya? Ya, apa yang anak-anak lakukan? Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah yang terjadi jika data tipe atau tipe data pada tabel nilai NIS-nya berbeda dengan tipe data pada tabel siswa? Ingat, NIS-nya itu tipe datanya beda. Oke, dinilai misalnya jenisnya adalah long text, di siswa jenisnya adalah short text.
Apa yang terjadi? Oke, berikan pendapatmu. Dan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah berpengaruh jika banyaknya karakter yang terisi pada NIS, walaupun jenis tipe datanya sama, tapi yang membedakan tuh karakternya saja pada NIS di tabel nilai dengan NIS di tabel siswa. Apakah berpengaruh? Berikan jawabanmu ketiga pertanyaan tersebut di kolom komentar, serta jelaskan kenapa itu kamu memberikan jawaban seperti itu. Oke? Demikian perjumpaan kita hari ini. Kalau Bapak ingatkan, pembelajaran kita ke depannya adalah ujian. Oleh karena itu, bolehlah belajar lagi, mengulang-ulang kembali materi yang Bapak berikan selama ini, ya. Nah, Bapak akhiri dengan mengucapkan selamat pagi. Sampai jumpa minggu depan.